Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koswara. Sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya memiliki tanggung jawab untuk menjadi agen perubahan di sekolah. Salah satu aksi nyata yang akan saya lakukan adalah memfasilitasi pembentukan keyakinan kelas dan menyebarluaskan budaya positif kepada rekan guru. Dengan begitu, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa dan memajukan kualitas pendidikan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apakah kalian sudah siap belajar? Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita buat untuk menertibkan keadaan kelas supaya keadaan kelasnya aman, nyaman, dan santai. Jadi kita akan membuat lingkungan belajar yang menyenangkan. Setuju? Setuju. Baik, Bapak akan memberikan satu kertas. Kalian tuliskan keyakinan kelas yang ingin kalian miliki di kelas kita ya. Bantu. Bagikan satu orang itu. Silakan tuliskan keyakinan kelas yang kalian inginkan di kelas kita ya. Keyakinan kelas. Ya, yang sudah silakan ditempel di depan keyakinan kelasnya. Silakan. Kemudian terus.
Baik, terima kasih anak-anakku. Bapak mau minta tolong salah seorang untuk bacakan keyakinan kelas ini dan diputarkan ke kita semua. Siapa yang orang membacakan keyakinan kelas? Siapa yang mau? Baik, Kania, minta tolong ya, Kania silakan. Nomor 1, menghormati guru dan menghargai teman. Gimana teman-teman, setuju tidak? Terus yang kedua, tidak tidur di kelas. Yang ketiga, memperhatikan guru di saat guru sedang menjelaskan materi pelajarannya. Terus yang ketiga, tidak telat saat masuk kelas, menghargai guru dan menghormati guru, tidak keluar kelas saat tidak ada guru. Menjaga kebersihan kelas, mentaatkan peraturan, menghormati guru. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran berlangsung. Cowoknya after. Sopan kepada guru. Tidak mengobrol saat guru sedang menjelaskan, tidak bolos saat jam pelajaran. Sopan terhadap guru, datang tepat waktu, tidak tidur saat jam pelajaran berlangsung, fokus waktu belajar. Datang kelas tepat waktu, menghormati guru, keadaan kelas harus bersih. Selalu membaca doa setiap sebelum memulai pembelajaran di kelas. Berpakaian rapi saat di sekolah dan kelas. Peraturan kedisiplinan seperti disiplin saat masuk kelas, tidak membuang sampah sembarangan, dan menghormati guru saat guru berada di kelas atau saat guru mengajar di kelas. Membaca doa sebelum belajar, membersihkan kelas sesuai jadwal yang tercantum tepat waktu. Membersihkan kelas tanpa disuruh, membuat mading yang bagus untuk dilihat. Tidak telat, tidak tidur, berpakaian rapi, pengajaran harus seru. Datang tepat waktu, kita harus menghormati guru, harus sopan terhadap guru. Terima kasih Kania, silakan ditulis. Baik, nah pada beberapa keyakinan di sini ada yang masih menggunakan kata negatif. Tidak itu negatif. Tidak boleh A, tidak boleh B, itu adalah larangan. Kita ubah yang tadi ada kata tidak menjadi tidak ada kata tidaknya. Contohnya nih, tidak telat saat masuk kelas. Kita buat jadi kalimatnya gimana? Masuk tepat waktu. Coba kita cari lagi. Tidak tidur. Ubah kalimatnya. Tidur. Tidak tidur. Bangun saat belajar. Ya pokoknya kalimat yang bernada negatif ada kata tidaknya kita ubah supaya tidak ada kata tidak, karena tidak itu kalimat negatif. Nah ini ada beberapa nilai kebajikan atau nilai kebajikan universal yang mendasari ini semua. Bapak akan membagikan
Kemudian kalian samakan dengan nilai kebajikan ini mana yang kalian pilih, ya. Contohnya di sini, menghormati guru dan menghargai teman. Itu menghormati guru dan menghargai teman termasuk ke mana nih? Contohnya di sini rasa hormat, berarti itu adalah nilai kebajikannya. Silakan kalian tandai nilai kebajikannya apa pakai kertas ini lagi. Oke? Oke. Ini nilai kebajikannya, silakan dilihat. Ini satu. Ini kertasnya apa? Itu bagi satu-satu. Oke. Ini nilai kebajikannya, silakan dibaca. Komitmen tanggung jawab. Sudah tidak dia namanya komitmen tanggung jawab. Mana tadi yang warna pink belum habis kan? Masih ada Kang Kos, buat rasakan Kang Kos. Wah, ini balikin coba. Ini aja yang ini. Jangan, kamu mau video itu kocak. Lu sini. Ayo. Kalau udah, nanti direkam sambil nyatet. Pada nyatet tinggal. Udah, Kak. Udah. Udah. Sudah belum? Sudah. Silakan ditempel. Semuanya ditempel. Toleransi. Dewasa aja banget nih. Reaksi ninja kalau takut kelas. Oke, baik Bapak mau minta tolong untuk direkap nilai kebajikan mana yang paling banyak itu yang akan kita jadikan keyakinan kelas kita. Siapa yang membantu rekap? Fitri. Ayo Fitri, bantu direkap. Kamu bacakan nilai kebajikannya terus kamu tulis di sini ya. Silakan. Kamu bacakan kan ada di situ. Yang udah dicabut aja. Nih yang satu ambil satu. Bacain. Kesetiaan, kejujuran, toleransi. Tulis. Kenapa harus ada kesetiaan ya? Namanya juga
Sini simpan. Ambil lagi yang lain. Kalau yang sama berarti ditambah aja. Tuh, bersiap. Sambil dibaca boleh, sambil dibaca. Saya diri komitmen. Siapa yang nulis komitmen? Siapa yang nulis komitmen? Jujur. Apa sih komitmen? Siapa yang nulis kesetiaan? Oke, nanti kita akan ambil nilai kebajikan yang paling banyak ini. Siapa yang nulis tanggung jawab? Kenapa kita butuh nilai kebajikan tanggung jawab? Kenapa? Rasa hormat kan, aku pilih rasa hormat. Kenapa? Sama. Sebagai kita memperlakukan teman juga dengan rasa hormat ya. Ya nanti hubungan pertemanan kalian bagus. Makin erat. Iya. Kejujuran esteris. Yang paling kedua
keberanian. Beres ya, terima kasih Fitri. Tepuk tangan Ibu. Oke, baik. Kita sudah menuliskan nilai-nilai kebajikan. Bapak minta tolong Chelsea untuk membacakan dari yang paling banyak. Silakan. Balik ke depan. Silakan. Sini Kak. Ya dari sini boleh aja. Resepnya berapa? Apa sih itu 5 cel kebersihan? Jadi kita tahu jadi saksi Terus kita. mana lagi? Itu 6 Chelsea. Salah lagi deh sih. Nah yang tiga. Tiga juga. Ya. Itu 3 kesetiaan. Silakan bacakan dari yang paling banyak tuh yang paling. Dan meja nih Pak. Rasa hormat 7, tanggung jawab 6, kebersihan 5, komitmen 4, toleransi 3, kesetiaan 3. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita punya 6 nilai kebajikan. Setuju? Setuju. Nanti sekretaris kita akan membuat lagi keyakinan kelas. Nanti kita akan tambah kata-kata. Kami murid dan guru meyakini bahwa, nah kita tulis nilai-nilai kebajikan tulis. Rasa hormat, tanggung jawab, kebersihan, komitmen, toleransi, kesetiaan adalah nilai-nilai yang kelas kita yakini. Setuju? Setuju. Kenapa kita perlu nilai-nilai keyakinan ini? Karena dengan punya nilai-nilai keyakinan, harapannya kalian punya dorongan dari dalam diri sendiri. Kalian berbuat baik atau berlaku baik atas dasar nilai yang kalian miliki, bukan motivasi dari luar, bukan karena takut merasa dihukum datang tepat waktu, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atas kedisiplinan, tapi kalian melakukannya atas dasar nilai-nilai kalian sendiri. Paham? Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita menyusun keyakinan kelas. Itu dulu dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji dan syukur semoga selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu guru, segenap dewan guru yang saya hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya telah bersedia hadir pada kegiatan diseminasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendiseminasikan mengenai budaya positif. Nah, budaya positif itu diambil dari pengertian Ki Hajar Dewantara. Guru diumpamakan sebagai petani yang akan menanam bibit-bibit. Bibit-bibit itu adalah murid-murid kita. Nah, untuk menciptakan bibit-bibit yang baik, kita harus menyiapkan lahan yang baik, tanah yang subur, sehingga nanti bibit-bibit murid kita menjadi murid-murid yang berhasil. Nah, dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik, kita mesti membuat lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia, atau di sini adalah motivasi yang biasa dilakukan anak-anak. Menurut Dian Boston dalam Restructuring School Discipline menyatakan bahwa murid-murid itu berperilaku yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, ada juga yang mengharap imbalan atau penghargaan, atau dia pun menjadi dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dia percayai. Kemudian motivasi anak itu, murid-murid, biasanya didasarkan pada 5 kebutuhan dasar anak-anak. Itu semua manusia. Di sini menurut Dr. William Dasar dalam Choice Theory ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan akan penguasaan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Bagaimana untuk menertibkan dari menghindari motivasi yang bertujuan dalam memenuhi 5 kebutuhan dasar ini yang sifatnya negatif pada diri murid? Bisa jadi anak ingin merasa kebebasan, tapi yang bersifat negatif. Nah, maka kita harus menerapkan disiplin positif dan keyakinan kelas. Nah, apa itu disiplin positif? Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin positif itu adalah disiplin yang datang dari diri sendiri atau disiplin self-disiplin. Disiplin yang muncul secara intrinsik yang mendisiplinkan diri atas kemauannya sendiri. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid-murid kita. Di sini ada banyak: peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, dan semua nilai-nilai kebajikan universal. Kenapa di sini kita membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Nah, peraturan itu hadir dari yang memiliki kuasa terhadap yang tidak memiliki kuasa, sehingga sebaliknya keyakinan itu hadir dari diri warga murid, sehingga timbul motivasi intrinsik untuk mewujudkannya. Jadi setiap wali kelas membuat keyakinan kelas yang nanti diminta aspirasinya dari murid-murid berisi dari nilai-nilai kebajikan tadi yang disebutkan. Ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid jika menghadapi suatu kasus. Yang pertama, guru sebagai penghukum bila ada suatu kasus. Yang kedua, ada juga guru yang membuat anak merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru menjadi teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau.
Dan kelima adalah guru sebagai manajer. Kita umumnya tidak ada yang penghukum di sini ataupun pembuat rasa bersalah. Kita di sini umumnya merasa seperti teman ya dengan murid, merasa seperti teman atau pemantau. Nah, bagaimana sih kalau manajer? Bagaimana kita posisi kontrol kita sebagai manajer terhadap murid? Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini bagi guru yang selalu memberikan hukuman itu sebagai identitas digital, identitas gagal. Nah, untuk identitas sukses itu disiplin ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman itu diberikan secara tiba-tiba, itulah hukuman. Membuat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi karena akibatnya. Nah, kemudian untuk restitusi itu adalah merupakan sebuah pilihan atau penggantian dari perbuatan yang bersalah. Bagaimana untuk menggantikan perbuatan bersalah tadi? Terakhir, satu slide lagi, yaitu segitiga restitusi. Nah, ini biasanya diterapkan oleh guru yang memiliki posisi sebagai manajer. Jadi ketika menemukan kasus akan menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya murid menstabilkan identitas anak atas perbuatannya, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Artinya setiap orang bisa melakukan kesalahan. Tujuannya untuk menstabilkan kondisi anak atau murid. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi di sini bukan berarti membenarkan, tapi di sini adalah menggali alasan kenapa anak itu melakukan pelanggaran atau kasus. Kemudian menggali, merefleksi apakah ada cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan itu supaya dapat memenuhi kebutuhan tanpa mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah perbuatannya itu sesuai dengan keyakinan yang dia yakini, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, sehingga anak berefleksi terhadapnya dirinya sendiri untuk menilai perilakunya sendiri, apakah sudah benar atau salah. Jika salah, bagaimana dia akan memperbaikinya, tapi bukan oleh kita, tapi anak yang melakukan perbaikan sendiri. Diseminasi budaya positif yang saya harapkan dapat kita terapkan di kelas-kelas dan sekolah kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai materi diseminasi budaya positif hari ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa alaihi washabihi wa mawalah. Ya, saya hormati kepala sekolah ya, Fajar Dunia dan rekan-rekan guru semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Koswara yang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengomentari tentang diseminasi positif di sekolah. Alhamdulillah, tanggapan saya sangat baik ketika positif mengenai diseminasi positif di sekolah itu menjadikan murid-murid belajar, guru itu belajar dengan nyaman dan tertib kalau menurut saya. Terus kemudian apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Budaya positif ya, alhamdulillah kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah, intinya dengan adanya tidak adanya hukuman di sekolah kita, dan menjadi atau
lebih menjadikan hukuman yang lebih berpendidikan lagi. Intinya bukan hukuman, menjadi apa, bikin kesepakatan apa ya tadi apa tentang keyakinan ya, seperti itu Bang Kos. Mungkin itu saja yang komentar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya mau mewawancarai mengenai bagaimana penanganan Ibu Uswatun menangani anak-anak yang bermasalah atau tidak taat pada aturan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uswatun. Saya sebagai guru geografi di SMA Fajar Dunia di Cilengsi Bogor. Saya rekan kerjanya dari Pak Koswara. Sedikit banyak untuk menjawab pertanyaan dari Pak Kos terkait bagaimana cara mengatasi permasalahan ya. Nah, permasalahan sih yang udah saya ketahui itu banyak ya Pak Kos ya. Salah satunya seperti, maksudnya dari pertanyaan Kang Kos tuh permasalahan yang dalam akademik kah, ya kan? Permasalahan dalam sosial kah, atau permasalahan dalam ekonomi gitu kan. Karena setiap manusia itu kan lebih tepatnya peserta didik anak-anak itu kan punya latar belakang yang berbeda, dari keluarga, dari lingkungannya. Nah, itu akan membentuk salah satu dari beragamnya karakteristik permasalahan dari siswa tersebut gitu. Kalau di akademik mungkin salah satunya yang biasa saya ini, kalau untuk akademik biasanya gini, saya mengetahui komunikasi, tepatnya komunikasi dulu bagaimana. Yang kedua saya mengumpulkan data ya Kang Kos ya, mengumpulkan data, datanya itu bagaimana terkait dari permasalahan tersebut. Setelah itu habis mengumpulkan data, saya seperti mengembangkan solusinya gitu kan, yang bagaimana nih solusi yang tepat untuk siswa tersebut gitu. Dan yang terakhir saya untuk mengimplementasikan permasalahan, jadi memberikan solusinya gitu kan. Untuk perkembangannya saya mungkin bisa melibatkan salah satunya dari siswa anak tersebut, mungkin itu kaitannya dengan kelompokan mereka, mungkin itu kaitannya dengan keluarga mereka ataupun lingkungan mereka di luar ataupun di dalam sekolah ini, seperti itu kan. Itu aja sih sedikit banyaknya dari pertanyaan perihal permasalahan. Terima kasih. Bagaimana mengenai permasalahan siswa yang tidak taat peraturan Ya. di kelas ataupun di sekolah? Bagaimana penanganannya, Bu? Oh, berarti lebih ke sosial ya? Ya. Kalau lebih ke sosial biasanya saya memberikan yang pertama sih diskusi dulu nih, makanya saya komunikasi dulu. Seperti saya sama anak ini mau pinginnya bagaimana gitu kan, apakah ketika anak itu telat dalam perihal peristiwa waktunya, telat masuk kelas, maunya bagaimana gitu kan. Jadi peraturan itu tidak dibentuk semestanya itu dari guru gitu kan, tapi kesepakatan kita bersama gitu. Nah, apakah itu memang mengedukasi atau tidak? Nah, itu kita sebagai guru meluruskan gitu kan, baiknya bagaimana seperti itu. Nanti kita bikin kesepakatan, baru ketika memang melanggar ada konsekuensinya yang udah disepakati bersama itu. Setelah itu kalau memang tidak berjalan dengan baik, biasanya baru saya yang untuk menegaskan kayak gitu, peraturan dari saya gitu. Menegaskan untuk anak ini menjadi lebih baik lagi gitu. Entah itu dalam kognitif atau mungkin saya berikan praktek-praktek gitu, kayak prokduk gitu kan, atau mungkin saya memberikan kegiatan-kegiatan sosial yang lainnya gitu, Pak Kos, seperti misalnya membersihkan kelas ataupun kantor guru gitu, ataupun dan lain sebagainya gitu, Pak Kos. Oke. Bagaimana efektivitas dalam keyakinan kelas tadi? Apakah sudah efektif atau masih belum efektif ya, Bu? Coba menurut Ibu. Untuk secara menyeluruh sih global itu insya Allah efektif sih kalau di SMA Fajar Dunia, karena kan setiap sekolah itu punya yang latar belakang berbeda-beda gitu kan. Kalau seiring berjalannya waktu di sini selama saya mengajar sih efektif, Pak Kos. Efektif. Baik. Terima kasih Dengan atas kesepakatan bersama sih lebih tepatnya.
Oke, terima kasih atas waktunya Ibu Siti Uswatun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibumu. Waalaikumsalam Kang Kos. Baik, Ibu saya mau mewawancara. Bagaimana Ibu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan di kelas? Oke, biasanya kita melakukan biasanya di awal pembelajaran kita melakukan kesepakatan kelas. Nah, dari awal, jadi setiap siswa harus aktif dalam pembelajaran. Nah, ditambah lagi dimasukkan dengan kegiatan games, adanya games. Terus jadi tidak hanya guru yang memberikan pembelajaran, anak juga aktif dalam berdiskusi kelompok, dalam presentasi, dalam membuat media pembelajaran di dalam kelas agar tidak monoton kepada guru aja yang hanya menjelaskan di dalam kelas. Itu aja sih, Kos. Oke, baik, terima kasih Ibu Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Sipa. Waalaikumsalam Kang Kos. Ya, Ibu saya mau bertanya, Ini apa nih? bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan di kelas Ibu? Kalau saya pribadi sih suasana di ruang kelas tuh harus berubah dari yang sebelumnya, ya kan. Terus harus banyak interaksi sama siswa, ya kan, berbaur, ya kan, sering-sering bertanya kepada siswa. Terus kita harus menggunakan metode yang sekreatif mungkin agar siswa bisa menyenangkan, ya kan. Terus kita juga harus perhatian sama siswanya, ya kan. Kita harus memberikan support dan perhatian kepada siswanya agar siswanya nyaman, seneng pas lagi ada jam pelajaran saya gitu. Yang penting sih kita sebagai guru harus kreatif sih agar anak tidak bosan belajarnya itu lagi gitu. Baik, terima kasih Ibu Sipa. Ya, sama-sama Kang Kos. Assalamualaikum. Kang Kos. Ya, assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Anita. Waalaikumsalam Pak Kos. Bagaimana menurut kamu, tanggapan kamu mengenai pembuatan keyakinan kelas? Kalau menurut aku pribadi sebagai siswa ya Kak, dengan adanya keyakinan kelas ngebantu aku sama teman-teman aku. Jadinya kita gak kayak ngikutin peraturan Kak, karena kalau peraturan kita ngerasa kayak tertekan, tapi kalau dengan keyakinan kelas kita jadi kayak wah lebih seru nih buat ngikutin peraturan. Terus keyakinan kelas kan juga ada kayak perilaku baiknya yang jadi komitmen kita. Jadi menurut aku itu sangat membantu kita buat belajar di kelas sih Kak. Bagaimana menurut kamu tentang penanganan kasus anak yang kurang disiplin? Kalau menurut aku yang pertama sih harusnya kasih nasihat dulu ya Kak. Nah kalau misalnya dia masih mengulang, kita harus kasih tindakan lanjut Kak. Mungkin dengan ngasih hukuman atau sebagainya. Apakah hukuman masih berlaku? Kalau di kelas aku masih berlaku, cuman hukumannya yang menguntungkan juga bagi siswa Kak. Misalnya mungkin hafalan Quran atau membersihkan kelas, kan itu menguntungkan kita juga sebagai siswa. Oke, baik. Pernah dengar tentang restitusi? Pernah sih Kak. Apa yang kamu ketahui? Restitusi kalau menurut aku kayak pilihan. Pilihan seperti apa? Pilihan untuk melakukan sebuah hukuman atau tidak melakukan hukuman. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya? Boleh Kak. Bagaimana biasanya guru atau wasma memberikan perlakuan terhadap santri yang melanggar? Dia akan memberi sanksi kepada siswa yang melanggar dan mendapatkan hukuman. Oke, boleh diceritakan
dengan kerudung yang dipakai? Saya nggak berbahasa bahasa Indonesia. Saya tidak berbahasa Indonesia dan saya tidak mengikuti agenda di hari sore. Itu pun agendanya memberi kosakata kepada santri-santri biar mengetahui kosakata yang baru. Oke, baik. Boleh dijelaskan hukuman mengenai warna-warna kerudung? Kalau misalnya yang saya lagi pakai ini hukumannya dia tidak berbahasa Inggris. Sebelumnya pakai warna hitam itu dia melanggar peraturan tidur di malam hari. Terus kalau yang ada lagi yang warna kuning itu tidak mengikuti agenda setiap agenda di pondok. Terus yang warna merah dia tidak mengikuti ibadah 5 waktu. Terus habis itu yang warna oranye itu yang tidak beradab kepada guru dan suka ngelawan guru. Oke, terima kasih. Bagaimana menurut kamu sanksi warna kerudung yang berbeda ini apakah efektif? Efektif banget buat santri yang suka ngelanggar biar mereka ngerasa kapok dan gak mau ngelakuin lagi. Kalau boleh tahu ini pengalaman berapa kali kamu menggunakan kerudung kuin? Ke 9 kali. Apakah kamu sudah kapok? Sudah, saya sudah kapok. Oke, baik. Semoga nanti setelah ini tidak pakai kerudung kuin lagi ya. Ya, Terima kasih. ya sama-sama Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak ingin bertanya bagaimana biasanya guru menangani siswa yang bermasalah? Diberi nasihat terlebih dahulu, kalau misalnya anak itu masih mengulangi, kasih sanksi. Bagaimana penerapan sanksi di pondok pesantren atau di sekolah? Bagus. Contohnya, berikan contoh. Sejam atau ngasih surat, hafalan surat. Hafalan surat. Nah, menurut kamu sanksi hafalan surat itu bagaimana? Bagus, mendidik atau bagaimana? Bagus, mendidik. Jadi kamu setuju dengan sanksi berupa hafalan surat? Apakah sanksi itu bisa mengurangi pelanggaran? Sesuai anak murid yang melanggar. Biasanya mengulangi lagi atau tidak? Kalau misalnya anak murid itu kapok, nggak bakal mungkin melakukan lagi. Nah, berarti efektif ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tanggapannya sebentar. Bagaimana guru atau wasma atau itspardu menangani siswa yang bermasalah? Awalnya dikasih tahu baik-baik dulu kalau misalnya santri atau murid tersebut melakukan kembali kesalahan, baru dikasih sanksi atau hukuman. Biasanya sanksi atau hukumannya berupa apa? Menghafal surat, sekojam juga Kak Kristen. Apakah hukuman fisik itu efektif? Efektif kalau santri atau murid sering melanggar peraturan. Apakah hukuman hafalan itu efektif? Tidak efektif Kenapa? karena ada sebagian santri yang mungkin belum terlalu cepat menghafal. Baik. Jadi apa sih yang paling baik, yang paling efektif mengurangi pelanggaran murid atau santri? Sekot jam. Siapa yang biasanya memberikan sekot jam? Ispardu. Wasma juga. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Anita Inova. Saya dari kelas 11 SIPA SMA Fajariyah. Baik, Bapak ingin bertanya mengenai kegiatan kita dalam penyusunan keyakinan kelas kemarin. Bagaimana menurut kamu? Kalau menurut aku keyakinan kelas itu sangat amat mendukung belajar kita di kelas, Kak.
Karena keyakinan kelas kan hampir sama kayak peraturan, cuman kalau peraturan sifatnya kayak pemerintah, tapi kalau keyakinan kelas malah sifatnya mengajak, yang justru bikin anak-anak kelas itu mau ngikutin keyakinan kelas yang udah kita bikin, kayak misalnya jujur, terus bekerja sama, toleransi, dan lain sebagainya. Baik, berarti kamu sudah mendapatkan esensi dari keyakinan kelas ya, bahwa itu akan timbul dari diri sendiri murid ya. Oke, bagaimana mengenai nilai-nilai kebajikan yang sudah kita pilih kemarin? Kalau nilai-nilai kebajikan itu yang kemarin kayak misalnya kerjasamanya, terus toleransi gitu-gitu. Menurut aku itu juga sama ya Kak, sangat amat berpengaruh di kelas. Untuk soalnya aku mengamati teman-teman aku, abis kita bikin yang kebajikan kelas sama keyakinan kelas itu, teman-teman aku jadi kayak lebih aware sama peraturan yang udah dibikin. Bukan peraturan, kayak keyakinan kelas yang udah kita bikin, kebajikan kelas yang udah kita sepakatin. Kita mau gimana nih, kebajikan yang kamu yakinin, yang kamu mau lakuin, yang mau kamu di diri kamu. Itu menurut aku mulai kelihatan dari teman-teman aku. Kayak sebagian besar teman-teman aku ada yang milih tanggung jawab. Menurut aku akhirnya teman-teman aku tanggung jawabnya jadi lebih kelihatan sih semenjak ada keyakinan kelas sama kebajikan yang kita pilih. Baik, berarti pembentukan keyakinan kelas sangat efektif ya? Ya. Efektif. Bagaimana sih supaya menginternalisasi atau menjadikan nilai-nilai kebajikan ini adalah panduan hidup? Menurut kamu bagaimana? Menurut aku gimana caranya jadi nilai kebajikan itu dinormalisasikan ke dalam hidup. Dimulai dari hal-hal kecil sih Kak, kayak misalnya yang diajarin di sekolah itu kan dimulai dari hal-hal kecil, kayak misalnya jangan tidur waktu di kelas, jangan terlambat ke kelas, itu kan dimulai dari hal-hal kecil. Nah, untuk memulai hal yang besar, maka kita harus mulai dari hal yang kecil. Kayak misalnya itu tadi, kita jangan terlambat dulu ke sekolah. Biar apa? Biar nanti pas berapa pelajaran di kelasnya kita kan gak berkurang jadinya. Nah, dengan gak terlambat kalau misalnya kita terbiasa buat gak terlambat, buat tanggung jawab, nah nanti pasti kita akan terbiasa sampai kita besar, sampai kita dewasa, sampai kita mungkin nanti di lingkungan yang lebih luas, di masyarakat. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rayana, saya dari kelas 11 MIPA. Baik, Bapak mau bertanya mengenai kegiatan kita kemarin, pembentukan keyakinan kelas. Bagaimana menurut kamu? Sangat bagus karena bisa membuat anak-anak murid atau santri bisa lebih berpikir lebih dewasa. Oke. Bagaimana mengenai pembentukan keyakinan kelas dari nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan apa yang kamu pilih kemarin? Rasa hormat, kesetiaan, dan satu lagi kejujuran. Kejujuran. Coba jelaskan pentingnya kayak nilai-nilai tadi bagi keyakinan kelas. Agar seperti apa sih murid-muridnya? Agar mereka masuk kelas selalu tepat waktu, menghormati guru dan menghargai, tidak berbicara kasar kepada teman-teman, dan selalu jujur dalam perkataan, tidak berbohong, tidak banyak alasan ketika sedang melanggar. Baik, kemarin kita juga sudah melakukan pengecatan kelas berupa grafiti di kelas. Bagaimana menurut kamu? Kalau untuk grafitinya kurang. Setelah dicat sangat bagus karena membuat kelas menjadi lebih nyaman, lebih luas, dan belajarnya juga nggak bikin ngantuk. Bagaimana hubungan antara tindakan yang kita lakukan dengan nilai-nilai yang kita anut? Nilai-nilainya itu sangat bagus, sangat oke untuk dilakukan oleh santri-santri. Semua yang kita lakukan itu sangat cocok, sangat pas untuk nilai-nilai yang sudah diterapkan di kelas kita, seperti dengan bertanggung jawab untuk menjaga kelas,
dan rasa toleransi kepada teman-teman untuk membersihkan kelas bersama-sama. Baik, bagaimana mengenai pembentukan mading sebagai tanggung jawab kelas? Menurut kamu apa sih yang akan dilakukan murid-murid supaya melaksanakan tanggung jawabnya membuat mading? Dengan rasa dan seperti bekerja sama bersama teman-teman, tidak yang bekerja hanya itu saja, dan ketua kelas wajib memberi semangat kepada teman-temannya agar bisa membuat mading dengan cepat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu. Nama saya Nabilatul Hasanah dari kelas 11 IPS. Oke. Boleh diceritakan bagaimana kamu bisa mendapatkan kerudung merah? Saya mendapat kerudung merah karena saya melanggar peraturan ibadah, tidak sholat di masjid selama beberapa waktu dan tidak melakukan sholat sunnah di masjid. Oke. Bagaimana menurut kamu, apakah sanksi menggunakan kerudung Queen itu efektif? Menurut saya lumayan efektif karena bisa membuat para santri jera juga dan membuat para santri malu juga, jadi bakalan segan untuk melakukan pelanggaran lagi. Oke. Boleh dijelaskan ada berapa kerudung sih? Semuanya ada 5, ada dari bahasa, pendidikan, terus dari lembaga adab, sama disub, disiplin umum. Boleh dijelaskan warna kerudungnya sama pelanggarannya? Kalau dari ibadah yang saya pakai ini warna merah, habis itu kalau dari bahasa warna hijau, kalau misalkan dari pendidikan warna kuning, dan dari adab oranye, dan dari disiplin umum warna hitam. Boleh dikasih contoh setiap pelanggaran itu bentuknya seperti apa? Kalau ibadah tadi yang sudah saya sebutkan, kalau misalkan dari bahasa itu tidak berbahasa asing yang sudah ditentukan oleh pondok pesantren. Terus kalau misalkan dari lembaga pendidikan itu seperti tidak ke kelas atau telat agenda. Habis itu kalau disiplin umum seperti tidur malam, dan itu aja sih. Habis itu kalau dari lembaga adab tuh kayak makan berdiri gitu. Oke, terima kasih. Menurut kamu semua kerudung itu efektif ya diterapkan sebagai sanksi? Terima kasih. Kali keberapa kamu menggunakan Queen ini? Ini kali ke-6. Nah, oke, baik, semoga ini adalah Queen terakhir kamu ya. Amin. Terima kasih atas waktunya.